Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan dari soal apa? Proposal ya sebetulnya? Iya, tugas penelitian dari metode penelitian. Di sini ada judulnya yaitu pengaruh metode blended learning terhadap hasil belajar pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan pada siswa kelas 11 SMA PGRI 56 Ciputat. Dengan saya sendiri Galuh Medal Kombarah dengan NIM 2021 0810 7016. Nah, yang pertama di sini ada latar belakang. Jadi latar belakang masalah pendidikan di Indonesia merupakan aspek penting yang bertujuan untuk meningkatkan potensi yang ada pada pendidikan selama proses kegiatan belajar mengajar. Peran aktif guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan belajar yang maksimal. Sebaliknya, jika salah satu pihak dari pendidik dan peserta didik tidak berperan aktif, maka hasil yang diperoleh pun kurang maksimal. Pada masa pandemi COVID-19, ini mata pelajaran PJOK dirasa sangat menyulitkan, terutama dalam mempraktikkan sebuah gerakan. Karena PJOK sangat erat kaitannya dengan praktik yang menuntut guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat sebagai penyesuaian terhadap kondisi saat ini. Dalam pengamat penulis di SMA PGRI 56 Ciputat, selama proses kegiatan belajar mengajar atau KBM, banyak peserta didik yang pasif dalam kelas sewaktu penyampaian materi dikarenakan guru yang masih menggunakan metode konvensional serta kurangnya pemanfaatan guru yang masih menggunakan metode konvensional serta kurangnya pemanfaat ICT pada pembelajaran PJOK yang membuat proses pembelajaran guru dikatakan kurang menarik dengan mengandalkan penggunaan media pembelajaran Google Classroom yang monoton pada yang interaksi dengan peserta didik secara langsung dan kurang memperhatikan peserta didik tersebut menerima atau tidak materi yang diajarkan. Dalam penelitian ini menggunakan sampel dari kelas 11 dikarenakan kelas 11 masuk pada tahun ajaran baru serta dasar observasi yang dilakukan pada saat melaksanakan PK praktik pendidikan di SMA PGRI 56 Ciputat. Peserta didik kelas 11 masih merupakan masa transisi dengan lingkungan sekolah yang baru dan biasanya masih tergolong individual, sehingga lebih valid dalam pengambilan data testannya padanya kerjasama dengan peserta didiknya lainnya, sesuai dengan data dari peroleh nilai. Berarti didik lainnya. Selanjutnya, kemajuan teknologi yang sangat cepat dan juga tersedia jaringan internet yang membuat pola pikir individu menjadi lebih luas meskipun terdapat perbedaan ruang dan waktu namun tidak menghambat pengetahuan. Informasi dan komunikasi antara guru dan siswa terutama pada masa pandemi COVID-19 ini, maka metode pembelajaran blended learning menjadi salah satu alternatif yang dapat diterapkan khususnya di bidang pendidikan jasmani olahraga
yang melibatkan psikomotorik atau gerak meskipun unsur kognitif juga berperan dalam proses pembelajarannya. Nah, di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, hasil belajar PJOK di SMA Ciputat 56 yang masih belum memenuhi KKM. Dua, kurangnya pemanfaatan ICT dalam pembelajaran daring dan pembelajaran luring masih konvensional dalam penyampaian materi yang digunakan guru. Ketiga, pendidik kelas 11 di SMA PGRI 56 Ciputat yang masih kurang beradaptasi dalam pelaksanaan pembelajaran daring dan luring yang diterapkan di sekolah. Sini ada batang masalah agar permasalahan yang dibahas pada penelitian ketidak terlalu luas, maka penelitian membatasi permasalahan ini pengaruh pendekatan pembelajaran metode blended learning terhadap hasil belajar PJOK pada siswa kelas 11 SMA PGRI 56 Ciputat. Sini ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, secara umum tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh informasi mengenai pengaruh metode blended learning terhadap belajarnya khusus pada mata pelajaran PJOK kelas 11 SMA PGRI 56 Ciputat. Yang kedua, di sini ada bab 2 yaitu landasan teori. Pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan suatu proses pendidikan melalui aktivitas fisik yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, kecerdasan emosional, sikap sportif, pengetahuan dari perilaku hidup sehat. Dalam KTSP tahun 2006 diuraikan tentang penjas sebagai berikut. Pendidikan jasmani merupakan integral dari pendidikan secara keseluruhan yang bertujuan untuk mengembangkan kebugaran jasmani, keterampilan motorik, berpikir kritis, emosional, perilaku moral, dan berbagai aspek dalam pola hidup sehat, serta pengenalan lingkungan yang sehat melalui aktivitas PJOK yang direncanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Di sini ada materi pendidikan jasmani. Seorang guru PJOK harus menggunakan materi yang tepat dengan mengacu pada kebutuhan individual sehingga dalam proses kegiatan belajar mengajar KBM dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dari materi pembelajaran tersebut digunakan untuk mewujudkan keselenggaraan beberapa tujuan yang telah dirancang. Sini ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini digunakan maaf sekali lagi ada gangguan. Di sini ada metode pembelajaran digunakan untuk membantu peserta didiknya dalam menginformasi ide keterampilan berpikir kritis dan mengekspresikan ide sebagai pedomannya perancang maupun guru dalam merencanakan proses kegiatan belajar mengajar. Di sini ada ciri-ciri metode pembelajaran. Yang pertama, suatu metode pembelajaran akan digunakan harus memperhatikan tujuan dari perancangan metode tersebut, yaitu untuk melatih partisipasi dalam kelompok secara demokratis dan lain-lainnya. Di sini ada pengertian blended learning. Secara etimologi, istilah blended learning terdiri dari dua kata, yaitu blended dan learning. Kata blend berarti campuran bersama untuk meningkatkan kualitas agar bertambah baik atau formula suatu penyelarasan komunikasi atau perpaduan. Sedangkan learning memiliki makna umum
yakni belajar. Dengan demikian sepintas mengandung makna pola pembelajaran yang mengandung unsur pencampuran atau penggabungan antara satu pola dengan pola yang lainnya. Sini ada karakteristik blended learning. Terdapat beberapa macam pembelajaran konvensional seperti pelatihan, pembelajaran di kelas, dan mentoring, tapi juga terdapat macam-macam pilihan pembelajaran elektronik, mulai dari kelas e-learning, online sistem penunjang, template, alat bantu pendukung keputusan, dan basis pengetahuan. Sini yang pertama ada kombinasi pembelajaran tatap muka di kelas dengan pembelajaran online. Kedua, kombinasi pembelajaran online dengan akses pada instruktur atau anggota belajar. Ketiga, ada kombinasi simulasi dengan pembelajaran instruktur terstruktur dan lain-lain. Tujuan dari blended learning ini sendiri itu adalah membantu peserta didik untuk berkembang lebih baik dalam proses belajar sesuai dengan gaya belajar yang preferensi dalam belajar. Yang kedua, ada menyediakan peluang yang praktis realistis bagi guru dan peserta didik untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat dan terus berkembang dan lain-lainnya. Nah, manfaat belajar ini yang pertama itu ada proses belajar mengajar tidak hanya tatap muka saja, tapi ada penambahan waktu pembelajaran dengan memanfaatkan media online. Yang kedua, ada mempercepat proses komunikasi antara guru dan siswa, mitra belajar, dan lain-lainnya. Kelebihan dan kekurangan blended learning. Yang pertama, dapat digunakan sebagai penyampaian belajaran secara kondusif dan kapan saja dan di mana saja. Terus untuk kekurangannya di sini ada kurangnya edukasi masyarakat mengenai penggunaan teknologi, dan yang kedua membutuhkan strategi pembelajaran yang tepat untuk dapat masuk potensi dari blended learning tersebut. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kata. Saya akhiri. Billahi fissabil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.